Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وعزت وحده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العيد من شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالرسالة الشريعة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sedang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, berkah dan rahmatnya yang Allah curahkan kepada kita. Dan alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kepada kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berada di tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah dan menunaikan sholat Idul Fitri. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan yang sudah kita jalani, dari mulai puasanya, qiyamul lail, bacaan Al-Qur'an, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya, dan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Waktu begitu cepat berputar di antara kita. Secara kuantiti umur kita bertambah, tapi secara quality awal akhir cepat lambat
sebetulnya kita sedang mendatangi dan sedang menunggu kedatangan al-ajal kepada diri kita. Mungkin di antara saudara, tetangga, keluarga kita tahun kemarin bersama kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi mungkin pada saat ini ada sebagian keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang tidak berbarengan kita melaksanakan Idul Fitri. Dan begitu juga di antara kita tidak ada yang tahu kapan keputusan dari Allah itu datang kepada kita. Sungguh indah dan baik ketika ajal datang kepada kita dalam keadaan berzikir, kita dalam keadaan istiqomah dalam ibadah, kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sungguh celaka tatkala ajal datang kepada kita dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita supaya kita istiqomah dalam ibadah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, kita sudah digembleng selama bulan Ramadan, dari mulai siang harinya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan menahan lapar dan dahaga dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Di malam harinya kita laksanakan ibadah yang lainnya seperti sholat tarawih, qiyamul lail, bacaan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan aktivitas ibadah kita semakin meningkat, bahkan sedekahnya pun semakin banyak. Seyogianya setelah Ramadan meninggalkan kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan jangan sampai ditinggalkan, justru harusnya lebih meningkat lagi. Hadirin rahimakumullah, ketika kita lebih meningkat lagi, maka kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Tentunya di antara kita ada yang mengharapkan kebahagiaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian manusia ada yang bermohon kepada Tuhannya, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan, kesejahteraan di dunia, kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah diri kami dari siksa api neraka. Pada kesempatan khutbah Idul Fitri kesempatan ini kami akan bertema untuk meraih kebahagiaan. Ada sebagian manusia yang menyangka bahwasanya letak kebahagiaan itu pada materi. Tapi kita saksikan bersama, justru tidak sedikit orang yang materinya banyak, hartanya melimpah, tanahnya di mana-mana, mobilnya mewah-mewah, tapi kebahagiaan gak kunjung datang pada dirinya. Bahkan hanya untuk istirahat saja, hanya beberapa jam saja mereka sudah alhamdulillah. Ada yang mengira kalau saya punya jabatan tinggi saya akan bahagia. Dan kita sering saksikan, semakin tinggi jabatannya semakin susah. Apalagi kalau jabatannya tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah, jabatannya digunakan untuk penyelewengan. Dan kita saksikan betapa banyak ujung dari mereka penjara. Ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu kalau punya pasangan hidup yang cantik atau yang ganteng. Tapi kita lihat, ada yang pasangannya kurang apa cantiknya, kurang apa gantengnya. Bahkan dalam hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun rumah tangga jatuh juga dalam perceraian. Hadirin rahimakumullah, seyogyanya bulan puasa yang kita lakukan ini untuk meraih kebahagiaan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita lakukan adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, sebesar apapun keagungan kita dilulukan oleh manusia, tapi kalau seandainya kita hubungannya tidak baik dengan pencipta kita, awal, akhir, cepat, lambat, jatuh Pak. Karena memang banyak ketika dititipkan amanah dengan harta lupa kepada Allah. Seolah-olah kekayaan itu hasil dari jerih payahnya. Seolah-olah harta itu adalah hasil dari kekayaan dan kemiskinan, hasil dari bisnisnya, hasil dari kepintarannya. Demikian pula contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Qarun. Ketika Qarun berbangga-bangga dengan hartanya,
Ketika ditanya oleh kaumnya, ya Qarun, min aina maluka, dari mana hartamu? Qarun menjawab, hadza ala ilmi indi, ini semua karena kekuasaan dan kepintaran diriku. Aku orang jenius, aku ahli ekonomi, aku pintar, aku banyak relasi, makanya aku kaya. Dia lupa kepada Allah. Ketika datang perintah Allah, zakat, dia enggan membayar zakat. Akhirnya Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Firaun, bagaimana jabatannya? Dia tinggi, bahkan saking tinggi-tingginya tidak ada yang menyamainya jabatannya. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi untuk kalian. Dia lupa kepada Allah, jatuh. Jangan sampai kekayaan, harta, kekuasaan yang kita rintis dari nol, bahkan tak sedikit ada orang yang menghalalkan segala cara, karena kita tidak pantas untuk mengemban amanah itu, Allah ambil kembali. Kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika ditanya, min aina maluka ya Sulaiman, dari mana hartamu itu ya Sulaiman? Hadza alai, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Yang pertama, yang paling utama adalah dengan cara bertakwa kepadanya. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangannya. Allah firmankan dalam Al-Quran, bagi orang yang bertakwa, mayyatikillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Yang kedua adalah dengan ridho dengan apapun yang Allah tentukan pada diri kita. Ketika diri kita mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain, itu cikal bakalnya hati kita tidak akan bahagia. Dan ingat, pakaian yang cocok dipakai oleh orang lain belum tentu cocok dipakai oleh diri kita. Kita menikmati apapun yang Allah berikan saat ini, tidak menunggu kapan. Apa yang diberikan oleh Allah, kita nikmati, insya Allah bahagia. Karena tidak ada sesuatu pun yang keluar dari takdirnya. Rukun iman yang keenam, kita percaya kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk qadar itu dari Allah. Jangan nerima itu yang baik-baiknya saja. Kalau senang, kalau kaya diterima, kalau sakit, kalau susah kita cenderung nolak. Apapun yang kita terima, baik buruk hakikatnya dari Allah, kita terima dengan ridho dalam keadaan itu. Yang kedua, syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun fisik yang Allah ciptakan untuk kita, hakikatnya yang terbaik untuk kita. Siapapun yang menjadi pasangan hidup kita, hakikatnya yang terbaik untuk kita. Siapapun yang menjadi anak-anak kita, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Siapapun orang-orang yang berhubungan dengan kita, itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur. Ketika bersyukur, jangan sedikit pun menilai kecil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menganggap kecil pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ingkar yang terjadi. Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur pasti ditambah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sabar alal bala. Cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bersabar atas ujian darinya. Ad-dunya darul bala, dunia ini adalah tempatnya cobaan. Dunia ini bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kehidupan setelah kematian. Banyak orang yang mengkhawatirkan kehidupan dunianya, tapi sedikit orang yang khawatir tentang kehidupan setelah kematian. Padahal abadan selama-lamanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Malam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i fa yakrub rabban siwa'i fa yakhruj tahta sama'i." Barang siapa yang enggak pernah ridho dengan ketentuannya,
dia tidak pernah bersyukur akan nikmatku, dia tidak pernah bersabar akan ujianku, maka cari lagi Tuhan selain aku dan keluar dari kolong langitku. Mau kemana lagi? Kemudian yang kedua, momentum Idul Fitri ini supaya kita menjadi orang yang berbahagia, perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Yang sudah kita rintis apapun yang kita miliki, tapi jelek dengan orang tua, buruk sama orang tua, khawatir Pak, awal akhir cepat lambat jatuh. Sesusah apapun kehidupan kita, sesulit apapun kehidupan dunia kita, tapi kita baik dengan orang tua ridho dengan kita, awal akhir cepat lambat Allah rubah keadaan kita. Orang tua punya anak 10 Pak, alhamdulillah bisa merawatnya. Tapi belum tentu satu anak bisa merawat orang tua, apalagi orang tuanya sudah dalam keadaan sepuh. Tidak sedikit ada yang menjadikan orang tuanya sebagai babu di rumahnya sendiri. Tidak sedikit ada seorang anak tidak rela kalau ada orang tua yang sudah tua renta deraga di rumahnya, nasibnya kayak bola bliter, dipindah antara kakak yang satu pindah ke adiknya terus berputar. Padahal orang tuanya dulu berjuang, bertaruh nyawa untuk anak-anaknya. Berpuluh-puluh tahun mungkin mereka tidak pernah beli pakaian baru saat lebaran. Yang penting anak-anaknya tidak pernah malu terhadap teman-temannya yang lain. Sekali lagi, apapun yang sudah kita rintis kalau buruk dengan orang tua, awal akhir cepat lambat jatuh. Karena ridho Allah ada pada ridhonya orang tua, kebencian Allah ada kemurkaannya pada orang tua. Kemudian yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang sukses setelah Ramadan yang kita lalui, setelah Idul Fitri ke depan, supaya kita menjalani hidup yang lebih baik lagi, perbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Allah letakkan mawaddah, rasa cinta itu di awal. Kalau bapak ibu sudah rumah tangga berpuluh-puluh tahun, rasa cinta mungkin sudah tidak ada. Kadang-kadang kalau sebelum nikah melihat perempuan yang tercantik adalah calon istri kita, tapi kalau setelah menikah, ketika melihat istri orang lain, kayaknya yang tercantik adalah istri orang lain. Ujian Pak. Karena kalau sudah rumah tangga, masalah itu bukan masalah besar, jarang. Masalah sedikit pun jadi masalah di rumah tangga. Gara-gara laki-lakinya ceroboh, kalau nyimpan bekas baju, bekas pakaian semaunya, istrinya sangat rapi, itu pun jadi masalah. Istrinya tinggi suaranya, suaminya gak pernah tinggi suaranya. Suatu ketika saking kesalnya mengucapkan sesuatu, tinggi lagi suaranya. Itu pun bisa berhari-hari tidak teguran dengan suami, tidak teguran dengan istri. Oleh karena itu kuncinya memperbaiki rumah tangga saling pengertian. Kita jangan berharap istri harus sesuai dengan keinginan kita, atau sebaliknya istri berharap suaminya harus sesuai dengan keinginan kita. Komunikasi yang baik, perbaiki hubungan yang baik. Karena apa? Karena rumah tangga bukan hanya di dunia, kita berharap sampai nanti reunian di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau anak-anakmu masih dalam pengasuhanmu, belum dewasa, perlakukanlah anak itu kayak raja. Tapi ketika sudah menginjak dewasa, perlakukanlah anakmu itu seperti halnya kamu itu security dalam pengawasanmu. Usia SMP, SMA, kalau nggak pengawasan orang tua, banyak anak-anaknya yang korban di situ. Gara-gara pergaulan, hati-hati. Tapi setelah anaknya dewasa, apalagi sudah menjelang rumah tangga, apalagi sudah rumah tangga, perlakukanlah anakmu sebagaimana kawanmu, ajak bicara, ajak ngobrol dari hati ke hati. Hadirin rahimakumullah. Tapi kuncinya ketika kita mengharapkan anak-anak kita yang baik, anak-anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Yang terakhir, perbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita,
sesama jamaah dan lain sebagainya. Kita tidak boleh berharap semua orang itu harus suka terhadap kita, dan tidak mungkin semua orang benci terhadap kita. Di masyarakat yang suka terhadap kita banyak, yang benci gak sedikit. Tapi yang kurang hati-hati di antara kita menghadapi orang yang di depan kayaknya suka terhadap kita, tapi justru di belakang memusuhi kita. Oleh karena rahmatullah, ketika kita berbuat baik kepada semuanya itu, kita perbaiki hubungan itu, insya Allah keberkahan akan datang kepada kita, dan Allah akan menjadikan kita orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, menengadahkan tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, di hari yang penuh dengan kemuliaan, hari Idul Fitri 1445 Hijriah, kami berkumpul di masjid dan pelataran Masjid An-Nur. Kami bermohon kepada Ya Allah, dan kami persaksikan diriku ini ya Allah, betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Ya Allah ya Rabb, kami termasuk hamba-hambamu yang tidak pandai bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Selama ini kami merasa kurang terus. Padahal alhamdulillah setiap hari kami masih disamakan dengan enak. Masih banyak saudara kami, tetangga kami, sekeliling kami, hanya untuk makan saja mereka susah. Alhamdulillah ya Rabb, kami sekeluarga tidur tidak pernah kedinginan, tidak pernah kepanasan. Sementara sekeliling kami masih banyak orang-orang yang hanya memejamkan matanya, mereka susah karena bingung belum bayar kontrakan. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau karuniakan kepada kami anak-anak, bahkan ada di antara kami yang sudah punya cucu bahkan buyut. Kami bisa didik mereka, kami bisa sekolahkan mereka dengan pendidikan yang layak. Sementara orang-orang sekeliling kami masih banyak mempunyai anak-anak yang terlantar. Masih banyak di antara kami orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai mereka. Bahkan kami sering saksikan anak-anak di jalanan, anak-anak yang tunggal, yatim piatu, dan mereka tidak punya siapa-siapa. Ya Allah ya Rabb, di antara kami masih termasuk hamba-hambamu yang egois. Kami masih memikirkan diri pribadi dan keluarga kami, jarang memikirkan kepentingan orang lain. Oleh karena ya Allah, begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ibu kami yang telah mengandung kami dengan tubuh gonta dan lunai.
Ampuni ibu kami yang menjerit menangis kesakitan tatkala melahirkan kami, ya Rabb. Bahkan ibu kami hampir mati tatkala melahirkan kami, ya Rabb. Ampuni ibu kami yang relakan dengan kirinya membersihkan kotoran kami bertahun-tahun. Dia relakan tangan kanannya menyuapi kami dengan penuh kesabaran. Ibu kami rela tidak tidur bermalam-malam tatkala kami sakit dulu, ya Rabb. Padahal orang-orang sekeliling kami menikmati tidur malamnya. Ampuni kedua orang tua kami, ya Rabb. Mereka sudah banting tulang, peras keringat mencarikan nafkah bertahun-tahun untuk kami. Tapi sampai saat ini hanya kesusahan dan kesusahan yang kami berikan kepada mereka. Ya Allah, ya Rabb, apabila di antara kami orang tuanya masih hidup, berilah mereka umur yang panjang, ya Rabb. Sehatkanlah badannya, tenangkanlah pikirannya, tentramkan keluarganya. Dan kami titipkan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Perbanyaklah orang-orang yang senantiasa mencintai dan menyayangi mereka. Apabila di antara kami orang tuanya ada yang sudah meninggal dunia, kami mohon kepadamu, ya Rabb, terimalah iman Islamnya, ampuni dosa-perdosaannya, dan tempatkan pada tempat yang mulia di sisimu. Ya Allah, ya Rabb, naikkan pangkat dan derajat kami. Perbanyaklah orang-orang yang senantiasa mencintai dan menyayangi kami dimanapun kami berada. Hindarkanlah dari kami dari setiap orang yang berniat jahat dan zalim terhadap kami. Lancarkan rezeki kami bagaikan hujan lebat, ya Rabb. Apabila rezeki kami masih Kau simpan di atas langit, turunkanlah. Apabila dalam perut bumi, keluarkanlah. Apabila rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Apabila rezeki kami susah mencarinya, mudahkanlah. Apabila rezeki kami masih Engkau simpan dimanapun, datangkanlah mereka kepada kami, ya Allah. Apabila rezeki kami ada yang haram, halalkanlah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hidup kami dalam keadaan istiqamah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Hidupkanlah kami dalam keadaan istiqamah dalam ibadah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal bala wal fahsya wal munkar was suyuq wal mukhtalifat was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassa wa min buladil muslimin 'ammah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.